Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Etika Administrasi Negara yang beranggotakan saya sendiri Eka Lestari Ningsih, Ismail dan Ivoni Duyanti. Kami akan memaparkan materi tentang New Public Management atau NPM. Baik, poin-poin yang akan kami bahas adalah yang pertama pengertian NPM, yang kedua adalah sejarah NPM, yang ketiga adalah mengapa NPM dikatakan baru, yang keempat adalah prinsip-prinsip NPM, yang kelima adalah pokok pikiran NPM, yang keenam adalah karakteristik NPM, yang ketujuh adalah tujuan NPM, yang kedelapan adalah orientasi NPM, yang kesembilan adalah kritik terhadap NPM, dan yang terakhir adalah NPM di Indonesia. Baik, poin yang pertama adalah pengertian NPM. NPM atau New Public Management adalah sebuah konsep manajemen publik atau pemerintahan baru yang menerapkan praktik kerja sektor privat ke sektor publik untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah daerah sehingga akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Baik, poin yang kedua adalah sejarah NPM. Konsep New Public Management atau NPM pada awalnya dikenalkan oleh Christopher Wood tahun 1991. Apabila dilihat dari perspektif historis, pendekatan manajemen modern di sektor publik pada awalnya muncul di Eropa tahun 1980-an dan 1990-an. Sebagai reaksi terhadap tidak memadainya model administrasi publik tradisional. Perspektif ini lahir pertama kali di Amerika Serikat. Kelahirannya diawali dengan sejumlah krisis. Pertama, ketidakmampuan pemerintah menangani sejumlah masalah masyarakat seperti penggunaan obat bius, kejahatan, kemiskinan, ketiadaan rumah, buta huruf, sampah beracun, melonjaknya biaya perawatan medis. Kedua, birokrasi pemerintah yang besar dan tersentralisasi serta layanan yang baku, tidak bergantung pada berbagai tantangan dari masyarakat. Informasi yang berubah dengan cepat di era industri terkesan lamban dalam mengatasi berbagai permasalahan aktual di masyarakat. Ketiga, sistem birokrasi yang kolot menghalangi kreativitas dan melemahkan energi para pegawai. Bukan birokratnya semata sebagai penyebab, tetapi sistemlah yang menjadi penyebab utama, walaupun diakui bahwa ada birokrat yang tidak kreatif. Keempat, kebanyakan pemerintah Amerika tidak mengetahui siapa publik atau pelanggan yang harus dilayani, dipenuhi kebutuhannya. Hope dalam Keban juga mengemukakan bahwa kemunculan perspektif ini diawali dengan adanya krisis fiskal pada 1970-an dan 1980-an. Adanya keluhan bahwa sektor publik terlalu besar, boros, inefisien, merosotnya kinerja pelayanan publik, kurangnya perhatian terhadap pengembangan dan kepuasan kerja pegawai pemerintah. Tekanan permasalahan dapat ditanggapi bukan dengan mengkaji kembali sistem dan struktur administrasi negara, serta mekanisme dan struktur kekuasaan pengambilan keputusan publik maupun politik. Mempertimbangkan kembali bagaimana pola pikir administrasi negara dan aparatur yang menjalankannya, serta bagaimana kebijakan serta strategi yang dapat ditempuh untuk melakukan reformasi yang dibutuhkan. Memasuki dasawarsa 1990-an, itulah mulai tampil manajemen publik atau public management sebagai bidang studi yang makin penting dalam administrasi negara. Manajemen publik yang sebelumnya menaruh perhatian pada masalah anggaran dan personil telah berkembang bersama teknologi informasi dan kini mencakup sistem pengambilan keputusan, sistem perencanaan, sistem pengendalian, pengawasan, dan berbagai aspek lainnya. Bersamaan dengan kehadiran manajemen publik dalam ranah administrasi publik. Di Inggris dan beberapa negara lainnya termasuk Amerika Serikat, muncul pemikiran baru dengan konsep New Public Management atau NPM. Mengapa NPM ini dikatakan baru? Perspektif ini dikatakan baru karena menekankan nilai efisiensi, produktivitas, dan bisnis ke dalam sektor publik untuk memperbaiki kondisi birokrasi publik yang cenderung terlalu besar, boros, inefisien, merosotnya kinerja pelayanan publik, kurangnya perhatian terhadap pengembangan dan kepuasan kerja pegawai pemerintah. Osborne dan Gabler menyebutnya memasukkan semangat wirausaha atau nilai-nilai wirausaha dan memberlakukannya di dalam lingkungan birokrasi publik. Selanjutnya ada pergeseran prinsip dari prinsip lama ke prinsip baru. Dari menggayuh atau memberikan pelayanan menjadi pemerintah yang katalis atau mengarahkan. Dari pemerintah dibentuk untuk melayani masyarakat menjadi pemerintah milik masyarakat yang memberi wewenang.
Dari pemerintah yang monopoli dalam pemberian pelayanan menjadi menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan. Dari organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi pemerintahan yang digerakkan oleh misi. Dari membiayai masukan menjadi membiayai hasil. Dari pemerintahan berorientasi pemenuhan kebutuhan birokrasi menjadi pemerintahan dengan orientasi memenuhi kebutuhan pelanggan. Dari pemerintahan cenderung membelanjakan menjadi pemerintahan yang harus menghasilkan. Dari pemerintahan yang mengobati atau menyelesaikan masalah menjadi pemerintahan yang mencegah masalah. Dari pemerintahan yang sentralistis dan bersifat hierarkis menjadi pemerintahan yang desentralisasi yang membuka partisipasi dan membentuk tim kerja. Dari pemerintah bertindak sebagai pemasok massal barang atau jasa tertentu menjadi pemerintahan yang berorientasi kepada pasar. Selanjutnya kita masuk dalam prinsip-prinsip MPN. Yang pertama, pemerintahan katalis. Pemerintahan katalis adalah pemerintahan yang mengarahkan, bukan mengayuh. Di sini, pemerintah hanya menjalankan fungsi strategis saja, tidak ikut campur dalam pelaksanaan atau kegiatan tekniknya. Peran pemerintah hanya sebagai perencana, pencetus visi, dan penyedia berbagai kebijakan strategis lainnya. Yang kedua, pemerintahan milik masyarakat. Menekankan adanya kontrol dari masyarakat sebagai akibat dari pemberdayaan yang diberikan pemerintah, sehingga masyarakat lebih mampu dan kreatif dalam menyelesaikan masalahnya tanpa bergantung pada pemerintah. Nah, yang ketiga, pemerintahan kompetitif. Pemerintahan yang memasukkan semangat kompetisi dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Yang keempat, pemerintah yang digerakkan oleh misi, artinya adalah pemerintah yang tidak harus berjalan sesuai aturan, karena dengan aturan pemerintah menjadi lamban dan lebih mengutamakan prosedur yang sesuai dengan aturan. Dengan digerakkannya oleh misi, maka misi utamalah yang dikedepankan dalam menjalankan pemerintahan. Nah, yang kelima, pemerintahan yang berorientasi hasil. Pemerintahan dalam hal ini akan bekerja sebaik mungkin karena penghargaan yang diterima berdasarkan hasil yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi. Nah, yang keenam, pemerintahan yang berorientasi pelanggan. Pemerintahan memenuhi apa yang diinginkan masyarakat, bukan menjalankan pelayanan berdasarkan aturan birokrasi. Yang ketujuh, pemerintah wirausaha, pemerintahan yang menghasilkan profit, bukan menghabiskan. Yang kedelapan, pemerintahan antisipatif, pemerintahan yang berorientasi pencegahan, bukan penyembuhan. Pemerintah antisipatif adalah suatu pemerintahan yang berpikir ke depan. Yang kesembilan, pemerintahan desentralisasi. Pemerintah desentralisasi adalah suatu pemerintah yang melimpahkan sebagian wewenang pusat kepada daerah melalui organisasi atau sistem yang ada. Nah, yang ke-10, pemerintahan yang berorientasi pasar, pemerintahan yang mendorong perubahan melalui pasar. Selanjutnya kita masuk dalam pokok-pokok pikiran NPM. Yang pertama ada pemerintahan yang katalis. 1. Mendefinisikan ulang peran pemerintah dari peran sebagai pengayuh menjadikan pengarah. Yang kedua, sebagai pengarah, pemerintah bertindak sebagai fasilitator atau katalisator. Yang ketiga, menciptakan organisasi pengarah dengan jalan. 1. Organisasi pemerintah atau pengarah menetapkan kebijakan, mekanisme, menyelesaikan pelaksanaan. 2. Memberikan pekerjaan dan dana kepada badan-badan operasional. Dan yang ketiga, mengawasi jalannya pekerjaan yang dikerjakan oleh lembaga operasional. Yang keempat, organisasi pemerintahan yang bersangkutan tidak boleh memainkan peran operasional. Selanjutnya, pemerintah milik masyarakat. Yang pertama, memberi wewenang kepada masyarakat dengan mengembangkan demokrasi partisipasi. Yang kedua, upaya penyandaran masyarakat. Yang ketiga, memberi pekerjaan yang dinilai lebih efektif ditangani oleh masyarakat untuk dikelola masyarakat. Yang keempat, pemerintah hanya melakukan koordinasi. Yang kelima, pemerintah melakukan pekerjaan besar. Dibuatkan mekanisme kontrol kepada masyarakat. Selanjutnya, menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan. Untuk kompetisi ini, pemerintah ditetapkan standar kompetisi yang jelas dan dilakukan secara maksimal. Di sini, dibutuhkan manajemen yang kompetisi yang berlaku adil bagi semua pihak yang kompetisi.
Baiklah, selanjutnya pokok pikiran NPM membiayai hasil. 1. Menentukan pengukuran kinerja. 2. Meletakkan ukuran kinerja pada pekerjaan dan memanajemeni kinerja, membayar kinerja, dan penganggaran hasil. 3. Mengukur kinerja untuk mengetahui atau membedakan keberhasilan dan kegagalan. 4. Menghargai keberhasilan dengan cara belajar dari keberhasilan. 5. Pelajari kegagalan untuk mengatasinya dan tidak mengulanginya. Selanjutnya, pokok pikiran NPM, pemerintahan yang digerakkan oleh misi. 1. Setiap pimpinan organisasi menyampaikan apa keinginannya yang harus mereka capai. Jangan memberitahu orang cara melakukan sesuatu untuk mencapai keinginan pimpinan. 2. Melakukan deregulasi, yaitu menumbuhkan kreativitas pegawai dan menghapus berbagai aturan yang membatasi kreativitas bawahan dalam mencapai misi. 3. Menciptakan sistem anggaran yang digerakkan oleh misi. Tentunya anggaran yang fleksibel, baik itu anggaran pelaksanaan maupun anggaran pengawasan. Selanjutnya, pokok pikiran NPM, pemerintahan dengan orientasi memenuhi kebutuhan pelanggan. 1. Menumbuhkan kesadaran bahwa kualitas ditentukan hanya oleh pelanggan. 2. Mengidentifikasi dan menentukan siapa pelanggan organisasinya pemerintah. 3. Mendekatkan diri dengan pelanggan dengan cara mempertemukan karyawan secara langsung dengan pelanggan. 4. Mengadakan survei pelanggan untuk mengetahui kebutuhan pelanggan, kepuasan pelanggan atas layanan jasa dan atau barang diberikan. Selanjutnya, karakteristik NPM. 1. Manajemen profesional di sektor publik. 2. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja. 3. Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian input dan outcome. 4. Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik. 5. Menciptakan persaingan di sektor publik. 6. Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke publik. 7. Penekanan pada disiplin dan penghematan sumber daya. Selanjutnya, tujuan NPM. 1. Untuk meningkatkan tercapainya tujuan sektor publik lebih efektif dan efisien. Pegawainya lebih berkeahlian dan lebih mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya. 2. Untuk menjadikan sektor publik lebih efisien, akuntabel, dan tujuannya tercapai, serta lebih mampu menangani berbagai masalah manajerial dan teknis. Selanjutnya, orientasi NPM. 1. Orientasi The Drive, yaitu mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran kinerja. 2. Orientasi Downsizing and Decentralization, yaitu mengutamakan penyederhanaan struktur, memperkaya fungsi. 3. Orientasi In Search of Excellence, yaitu mengutamakan kinerja optimal dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Orientasi Public Service, yaitu menekankan pada kualitas, misi, dan nilai-nilai yang hendak dicapai organisasi publik, memberikan perhatian yang lebih besar kepada aspirasi kebutuhan. Selanjutnya, kritik terhadap NPM. Hadirnya konsep NPM bukanlah tanpa kritik, diakibatkan oleh adanya perbedaan besar antara kekuatan pasar dengan kepentingan publik. Dan kekuatan pasar ini tidak dapat selalu memenuhi apa yang menjadi kepentingan publik. Negara maju memiliki karakteristik pasar yang sudah mampu melepas sektor-sektor tertentu kepada mekanisme pasar karena didukung dari birokrasi dan aturan-aturan hukum yang kuat. Sedangkan negara berkembang
yang mencoba mengikuti NPM tidak atau kurang pengalaman untuk menerapkan karakteristik ekonomi pasar, ditambah kurangnya sumber daya manusia dan aturan hukum yang kuat, mengakibatkan penerapan NPM tidak dapat berlaku universal dan rentan mengalami kegagalan. NPM di Indonesia. New Public Management di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1999 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Konsep New Public Management menghendaki adanya desentralisasi, devolusi atau pendelegasian, dan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada bawahan, yang bertujuan menciptakan organisasi yang lebih efisien. Di Indonesia sendiri, pelaksanaan desentralisasi dapat dilihat dengan adanya otonomi daerah, yaitu dengan diberikannya hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya setempat, diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sekian pemaparan materi tentang New Public Management dari kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.